Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap ingat pada himbauan pemerintah, yaitu kita harus patuh untuk tetap stay di rumah untuk menjaga diri kita agar tidak terpapar dari virus dan juga membantu orang sekitar kita untuk menyelamatkan nyawa mereka. Karena kita tidak tahu apa yang sedang kita alami. Oke, untuk pertemuan kali ini kegiatan pembelajaran Ibu adakan secara online ya, melalui video ini sebagai bahan pembelajaran untuk anak-anak sekalian. Jadi pada kali ini materi yang Ibu sampaikan yaitu mengenai biota laut Indonesia. Jadi biota laut adalah segala sesuatu yang ada di laut, baik tumbuhan, hewan, maupun terumbu karang. Secara umum, biota laut itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu plankton, nekton, dan bentos. Plankton yaitu kelompok biota laut yang hidup di zona pelagik. Plankton dibagi menjadi 2, yaitu zooplankton dan fitoplankton. Zooplankton merupakan kelompok plankton yang berupa hewan, dan fitoplankton merupakan kelompok biota plankton yang berupa tumbuhan. Dan yang kedua yaitu ada nekton. Jadi, nekton merupakan jenis biota laut yang menjadi perenang aktif di perairan laut. Nekton ini biasanya disebut sebagai predator laut. Nekton ini sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, salah satunya yaitu pemenuhan ekonomi dan pemenuhan gizi. Kemudian yang ketiga yaitu ada kelompok bentos. Jadi, bentos ini merupakan kelompok biota laut yang hidup di dasar laut. Bentos ini biasanya hidupnya itu menempel, merayap, dan meliang. Salah satu contoh kelompok bentos yaitu ada kerang, terus tiram, cacing. Nah, itu termasuk dalam kelompok bentos. Oh ya, kemudian untuk pembagian biota laut sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu pertama kelompok tumbuhan dan kedua kelompok hewan. Untuk kelompok tumbuhan itu ada 3. Yang pertama ada seagrass atau lamun, kemudian ada algae atau rumput laut, dan yang ketiga yaitu mangrove. Jadi yang pertama yaitu seagrass. Seagrass atau biasa disebut lamun merupakan tumbuhan yang memiliki batang, daun, bunga, dan buah. Sebagian besar lamun ini terdapat di perairan laut yang relatif tenang dan bersubstrat pasir. Kemudian yang kedua yaitu algae atau rumput laut. Rumput laut yaitu tumbuhan laut yang banyak digunakan sebagai bahan pangan, obat-obatan, bahan kimia industri, dan dapat juga dijadikan sebagai pupuk. Kemudian yang ketiga yaitu mangrove. Mangrove yaitu tumbuhan yang hidup di pesisir pantai. Biasanya mangrove ini hidup di daerah rawa-rawa, daerah lumpur. Nah, itu tempat pertumbuhan dan perkembangbiakan mangrove. Mangrove sendiri itu tidak persebaran di Indonesia tuh hanya pada daerah-daerah tertentu saja. Tidak semua daerah Indonesia itu dapat tumbuh tanaman mangrove. Kemudian untuk kelompok hewan, kelompok biota laut hewan dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu ada ikan, ada krustasea, ada echinodermata, ada sponge, ada koral, dan moluska. Untuk ikan sendiri yaitu pastinya anak-anak udah tahu semua ya, ikan yang sering kita konsumsi tiap hari. Nah, jadi kita itu harus sering-sering mengkonsumsi ikan karena banyak proteinnya, dan jumlah ikan sendiri ini merupakan salah satu biota laut kelompok hewan yang sangat melimpah jumlahnya di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ada krustasea. Krustasea yaitu merupakan kelompok biota laut arthropoda yang mempunyai kulit keras atau berupa cangkang biasanya. Jadi krustasea ini seperti kelompok kepiting, lobster, udang. Nah, itu masuk dalam kelompok krustasea. Kemudian ada moluska. Jadi moluska ini merupakan biota laut berupa hewan vertebrata yang memiliki tubuh lunak seperti cumi-cumi, gurita. Nah, itu termasuk dalam kelompok moluska. Kemudian yang ketiga yaitu yang keempat itu
ada Echinodermata. Jadi Echinodermata ini merupakan kelompok biota laut hewan yang memiliki ciri-ciri duri-duri tajam. Seperti contoh kelompok Echinodermata yaitu ada bintang laut, terus ada landak laut. Nah, itu termasuk dalam kelompok Echinodermata. Kemudian yang selanjutnya itu ada koral. Pasti anak-anak udah pada tahu kan, koral nih yang suka main ke laut pasti sering kali menjumpai koral ini. Jadi koral ini merupakan invertebrata laut yang termasuk dalam terumbu karang. Jadi koral ini masih berkaitan dengan terumbu karang ya anak-anak. Kemudian yang terakhir yaitu ada sponge. Jadi sponge ini biasanya dikenal dengan bunga karang, yang biasanya tempat hidup hewan-hewan laut, ikan-ikan kecil tuh senang sekali hidup di sponge ini. Jadi sponge ini merupakan jenis hewan yang hidup di dasar laut seperti halnya koral. Nah, jadi terkait dengan materi biota laut ini, Indonesia ini merupakan salah satu perairan yang memiliki perairan yang luas sekali, jumlah lautnya yang sangat-sangat luas, jumlah pulaunya yang sangat banyak. Ini menjadikan Indonesia memiliki banyak sekali jenis biota laut. Jadi kita patut bersyukur adanya biota laut yang sangat melimpah di Indonesia ini. Jadi Ibu harapkan anak-anak dapat memahami materi tentang jenis-jenis biota laut ini. Jadi nanti kalau anak-anak bermain ke pantai melihat, wah ada kepiting. Oh iya, kepiting ini kelompok biota laut crustacea. Jadi nanti Ibu harapkan anak-anak dapat memahami dan mengerti, dapat mengidentifikasi terkait dengan materi biota laut dan dapat mengaplikasikannya ketika melihat langsung di lingkungan sekitar kalian. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jika nanti ada yang masih bingung atau masih ingin ditanyakan, nanti bisa komen pada video yang Ibu sebarkan ya. Untuk itu Ibu akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.